Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para penonton, sahabat semua di YouTube-nya saya ya. Ini mungkin pertama lagi saya melakukan rekaman YouTube ini. Yang sebelumnya biasanya saya mereview sepatu roda, tapi sepatu roda saya masih. Kali ini saya mau bercerita sedikit review pengalaman saya menggunakan motor Honda Sonic 150R. Juga saya akan sedikit memberikan resep supaya Honda Sonic sahabat semua barangkali mau merasakan feel yang sama seperti saya. Karena Honda Sonic saya sudah tua, tahun 2016 itu sampai sekarang belum pernah servis besar. Jadi servis saya ya paling rem, oli. Pernah cek satu kali dari awal saya beli sampai sekarang, satu kali cek untuk bagian kopling dan tidak ada pergantian. Untuk penggantian air radiator 1 tahun 1 kali. Untuk memperbaiki shock breaker depan belakang belum pernah. Kalau depan pernah saya perbaiki ya, untuk shock breakernya. Itu penggantian karet sama seal ya, karet seal sama penggantian minyak shocknya. Setelah itu sisanya untuk part-part kecil seperti pergantian aki juga pernah 1 kali karena sudah jelek. 1 tahun 1 kali saya cas untuk akinya, acunya. Untuk yang besarnya saya belum melakukan karena ya seperti yang diketahui dari tahun 2016 sampai sekarang mungkin sudah ya kurang lebih sudah 100.000 kilo ya untuk jarak yang sudah ditempuh, karena untuk harian saya dan juga untuk touring ya, touring saya sama anak sama istri paling ke pantai. Jadi sedikit saya mau berbagi juga. Dulu ayah saya juga guru saya kalau di sekolah memberikan saran atau memberikan nasihat dalam perawatan motor itu utamanya 3 hal dulu ya. Yang pertama, guru saya nanya nih, satu kendaraan, satu motor, apa yang membuatnya harus nyala? Ya, dia menyampaikan ada 3 hal penting yang harus ada di motor. 1, bensin, sudah dipastikan harus ada. 2, kelistrikan. 3, kompresi. Sisanya itu turunan dari ketiga itu. Contoh kalau kelistrikan berarti di situ ada spoolnya, ada coilnya, ada ecunya juga gitu. Untuk bensin seperti ada saringan, ada karburasi atau injektor dan lainnya. Dan kalau untuk kompresi sudah dipastikan mesin seperti klep atau untuk piston dan sebagainya. Memang untuk kendaraan sejenis Sonic yang sekarang atau kendaraan lainnya, kita bahas Sonic saya, sudah terkenal modern. Jadi untuk kendaraan itu sendiri sudah cukup kompleks terkait perangkat-perangkatnya, seperti sudah adanya sensor O2 di knalpotnya, sensor bensin, ya berarti itu sudah masuknya di elektrikal dan juga ECU. Sampai sejauh ini TPS saya yang katanya TPS original Sonic itu cepat rusak, yang saya alhamdulillah tidak. Ada juga yang kadang-kadang mungkin sindiran anak muda, ya mungkin lagi hoki saja dapat motor yang bagus ya. Saya sampaikan juga oke, mungkin saya sedang hoki. Tapi dibalik itu juga dari perawatan, selain dari hoki, karena kendaraan perangkat besi itu tidak terikat hoki secara signifikan. Yang utamanya adalah cara kita menggunakan dan juga cara kita perawatan. Kadang ada yang salah kaprah juga. Kalau pingin apik naik kendaraan itu santai saja, pelan-pelan saja. Ya untuk sekelas Sonic saya rasa untuk terlalu pelan cepat rusak. Karena Sonic ini kan
dia berpendingin radiator ya. Berpendingin radiator sudah dipastikan harus terkena angin. Berarti debit angin yang masuk ke air radiator, ke radiatornya itu melalui silip-silip radiator itu harus sesuai dengan kecepatannya. Mesin terlalu gerung, tapi kecepatannya kurang sehingga angin kurang, tentu akan cepat merusak komponen. Terlalu cepat juga angin terlalu besar, putaran mesin terlalu keras, tidak sesuai juga, tidak, ya mungkin sering melewati red line-nya, limitnya. Itu juga sudah tentu mengurangi umur dari si Sonic itu sendiri. Juga agak susahnya, bukan merawat ya, agak susahnya mendapatkan feel yang enak pakai Sonic ini, yaitu dari BBM-nya. BBM-nya itu Sonic dikompresi 11,3 banding 1 yang seharusnya pakai BBM beroktan 95. Ya untuk saat ini sih memang di wilayah saya ada ya, di Shell itu oktan 95 V-Power ya. Tapi tidak semua wilayah kan ada Shell. Sudah barang tentu akhirnya kembali ke oktan 92 atau 98. 92 saya sebut Pertamax saja. 92 itu terlalu rendah saya rasa untuk Sonic, dan Sonic saya agak ngelitik kalau pakai oktan 92 ya, dan itu kerasa gitu sekarang gitu kan. Dari 2016 saya pakai. Kalau pakai Pertamax sih agak ngelitik. Pakai 98 itu mesin panas. Pakai Pertamax turbo ya 98 dan sejenisnya itu mesin panas, juga full dilution. Full dilution itu si oli kecampur dengan bensin. Ya mungkin saja penyebab karet balancer sejenis Sonic dan sebagainya, mesin K56 itu cepat pecah. Ya logika saya mungkin ada dari full dilutionnya, dari bensin yang masuk ke dalam ruang piston atau ruang balancer ya. Dan ketika saya tahu oli saya kecampur dengan bensin, ya kadang berwarna hijau atau berwarna merah. Nah setelah itu saya mulai kurangi penggunaan yang membuat full dilution. Ya kadang-kadang juga saya menggunakan Pertalite untuk membuat mesin agar agak panas tapi ngelitik ya, untuk satu kali pengisian mungkin ya. Tapi tidak dianjurkan ya. Ya sampai sejauh ini motor saya masih lembut, tidak terlalu berisik seperti yang lain katanya kelotok-kelotok. Tapi apakah mungkin saya yang tidak mengerti mungkin ya, seperti apa suara kelotok-kelotok itu sendiri.
berhenti. Ya kalau dari segi mesin Sonic kan dia square, bore dan stroke-nya sama, beda dikit ya. Itu kalau kita bandingkan dengan ada dari TVS RTL 200 dan juga Ronin, dia pakai mesin square yang sama. Jadi itu diperuntukannya untuk cruiser atau touring. Yang jadi masalah motor ini mesinnya touring Sonic itu, tapi bodinya body Ayago. Jadi agak pegal-pegal gimana gitu ya untuk yang mungkin tingginya terlalu tinggi ya, di atas 170. Kalau saya mungkin karena mini ya 167 cm tingginya. Itu nyaman, saya bawa anak bawa istri. Ya sedikit kalau misalkan untuk menangani full delusion atau menangani oktan yang tidak sesuai, karena seharusnya Sonic dengan kompresi 11,3 banding 1 itu pakai oktan 95. Ya saya pakai oktan booster atau dicampur antara Pertamax dan Pertamax Turbo dengan kadar sama. Kalau Pertamax Turbo 2 liter, maka Pertamaxnya juga 2 liter. Kalau dikalkulasikan jelas mahal ya. Ya namanya juga motor 150 cc. Sudah dipastikan perawatannya tidak sama dengan motor di bawah 150 cc. Tapi ya sampai sekarang saya rasa tidak semahal yang dibayangkan untuk perawatan ini motor. Memang ada rencana juga, mungkin di akhir tahun ini saya juga mau mengganti karet balancernya karena sudah hampir 10 tahun ya. Yang memang sudah seharusnya motor dengan usia 10 tahun itu dicek part dalamnya. Kalau ada yang haus diganti, kalau ada yang perlu diperbaiki ya diperbaiki. Ya kalau dilihat dari spek mesin, memang ini motor untuk touring tapi body untuk anak muda. Ini yang mungkin dipakai untuk anak muda gaya, dan kadang yang namanya anak muda kan senang kecepatan. Jadi ketika ngegas itu spontan langsung, atau dia limit itu red line itu sesuatu hal yang dianggap jangan dilewati. Maksudnya kenapa dikasih red line? Tapi anak muda itu kan senang melampaui batas, senang ingin mencoba hal yang baru. Jadi red line itu dianggap tantangan, hal yang normal untuk anak muda itu. Kenapa sebetulnya ini Honda Sonic ini mau mengarah pasaran anak muda, tapi dikasih mesinnya mesin santai. Tapi bukan berarti nggak cepat, bisa cepat. Karena untuk kontur di Pulau Jawa, jalannya yang berkelok-kelok, Sonic cocok. Untuk wilayah Sumatera mungkin yang wilayahnya yang atau Pantura lah, masih di Pulau Jawa, Pantura, pakai Sonic ya pasti kalah lah sama yang overbore ya. Jadi saya rasa di sini saya cuma memberikan sedikit tips saja untuk pengguna Sonic yang mau cari oktan 95 namun tidak ada Shell itu kan ya, untuk oktan 95 V-Power. Saya di sini punya udah pakai ini oktan booster. Saya selalu pakai ini oktan booster dari low cost. Dan ini saya pakai sampai sekarang. Dia ini pakai bahannya bahan natural sama kayak Pertamax Green. Nah, berhubung Pertamax Green di sini nggak ada, adanya di Jakarta dan di Jawa Timur. Ini yang jadi kesulitan dalam memenuhi oktan 95 sesuai kebutuhan dari si Sonic itu sendiri. Jadi saya pakai dari produk low cost ini, oktan booster ini, untuk memenuhi oktan 95-nya. Untuk kadarnya sudah ada, ini saya sudah coba ya. Sudah coba terus gitu ya sampai sekarang. Yang bikin mesin saya tetap awet ya salah satunya ini ya, salah satu tipsnya. Bisa dicoba aja. Nah, untuk yang lainnya kita bisa sharing saja. Ini mungkin video pertama saya kembali di tahun ini, sudah beberapa tahun. Kali ini saya mau coba lebih agak spesifik di motor Sonic ini. Jadi buat para sahabat yang
mau sharing-sharing boleh lah. Ini saya tidak menyarankan harus, tapi kalau saya pakai ini begitu. Baik, see you next time. Selamat bertemu kembali. Semoga kita bertemu di jalan dalam motovlog. Kalau belum saya motovlog dengan kesibukan, tentu kita akan sharing-sharing lagi dengan obrolan seperti ini. Semoga saya nanti bisa sharing lagi apa yang dibutuhkan terkait Honda Sonic-nya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.